off. Oke, coba lagi. Rp2.000. Tambah lagi 2.800. Tambah lagi 7.300, 8.000. Nah, 8.000 tambah dikit 8.100. Ini buzzer berbunyi ya, karena kita proteksi di off. 9.000 watt off. Ini saat menyentuh 8.000 watt buzzernya berbunyi. Ini spek di sini tertera 10.000 watt. Saat menyentuh 8.000 watt dia mengindikasi buzzer berbunyi. Saat 10.000 watt sistem akan off. Saat off ada sumber PLN, dia akan berpindah ke PLN. Coba load lagi. Halo, berjumpa lagi dengan Aspro. Ini kita sedang membuat inverter 10.000 watt komplit ATS sinkronus terbaru ya. Ini malam ketiga kita lembur karena udah janji mau kita kelarin, jadi besok mau diambil sama yang punya. Ini kita lembur selama 2 malam ini. Dari pembuatan trafo sampai kit sampai pengujian ATS, pengujian SPWM, ini dari nol semua. Jadi ini memang agak-agak ekstrim. Ini kita menggunakan SPWM Atmega terbaru. Jadi untuk SPWM Atmega ini sudah include sama LCD. Di sini nanti termonitoring untuk pembacaan arus, pembacaan voltase, voltase output, voltase baterai, dan setting ATS juga nanti bisa terdetek di sini ya, terbaca, dan bisa diatur juga lewat SPWM sinkronus. Pengujian unit inverter 10.000 watt sinkronus.
Tipe low frekuensi. Di sini terdapat terminal blok yang bawah. Ini input PLN, ini load beban, yang tengah ground. Ini ground dapat body. Ini baterai positif negatif, ini jalur PV ya, positif 2, negatif 2. Ini MCB PV. Ini baterai. Ini juga kontaktor PLN inverter, MCB PLN, MCB inverter, MCB charger yang kecil pojok kanan. Ini detek sinkron. Di sini kita menggunakan SPWM Atmega Synchronous dengan trafo toroid gede 10.000 watt. Ini kita simulasikan dengan sumber dari PSU. Ini jalur, ini ada tambahan nih untuk detek wifi ya, memonitoring watt pemakaian. Ini jalurnya terakhir aja. Oke, udah on. Sini untuk tampilan depan seperti ini. Ini switch kita lem tadi. Jadi ini switch on off inverter. Kita matikan. Off. Kita on kan. Oke, udah on. Gelombang output sinus dialangin gelombangnya. Nah, sini kita akan tunjukkan untuk menu-menu yang terdapat di SPWM ini. Ini tekan, tahan, on off ya tadi, menu ke-1, batas bawah, baterai, inverter off di 46 volt, inverter on 49, DOD ini batas proteksi terakhir ya, setelah menyentuh limit batasan bawah. Ini over DC, saat menyentuh tegangan 59 dia akan off, bisa disetting naik turun. Adjust voltase, jadi ini voltase input DC yang sekarang terpakai 50,8 volt, 18 ya. Nah, ini volt AC output di 220 volt. Ini timer on, bisa kita setting atau kita off kan. Jadi timer on ini setelah menyentuh proteksi dia akan off dan on lagi terjeda 4 detik. Kalau mau kita off kan juga bisa, kita down. Nah, off, jadi saat menyentuh proteksi sistem akan off dan selamanya akan off, on lagi kalau kita restart. Tapi kalau kita posisikan di 4 second atau 4 detik, sistem akan on lagi terjeda 4 detik. Ini idle fan ini adalah RPM kipas posisi standby. Jadi di 40% kapasitas kipas. Buzzer on, jadi deteksi ya, buzzernya berbunyi. Ini prioritas kita ada di inverter karena ini sistem PLTS. Nah, ada utility juga, inverter sama utility ya. Jadi kalau inverter dia yang kerja inverter terus, kalau utility adalah bekerja berdasarkan setting deteksi baterai. Kalau hybrid dia sambil charging kalau ada PLN. Nah, ke inverter, prioritas inverter standby, jadi posisi berpindah ke PLN dia akan on standby. Jadi saat PLN padam dia langsung membackup. ATS on, jadi ini setting untuk ATS ya. Nanti saat tegangan baterai menyentuh 48 dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkronus. Nah, ATS off, jadi ATS ini akan off atau berpindah ke inverter lagi saat menyentuh tegangan 51 volt. Dia akan berpindah ke inverter, bisa kita naik turunkan, mau onnya inverter di berapa volt bisa, berpindahnya ke inverter maksudnya. Ini charger off, ini charger auto ya, jadi tetap di bawah settingan limit ATS. Kita kasih skala 1 volt. Jadi saat charger menit 50 volt dia akan off. 13, ini temperatur charging ya, jadi saat menyentuh 66 derajat dia akan mati. Ini relay on, ini kita fungsikan untuk kipas. Jadi saat suhu menyentuh 30 derajat kipas akan berjalan. Ini adjust voltase AC ya, jadi output udah stabil belum. Nah, oke, ini 223, jadi udah adjust. Nah, ini
Seperti ini. Kita coba masukkan sumber PLN. Jadi ini memerintahkan pindah ke PLN, terjeda oleh sinkron. Ini sinkronnya. Saat sudah sinkron dia akan inverter PLN ini, pindah PLN ini, sumber input. Saat sumber sinkron dia akan berpindah ke PLN. Oke, makin turun ya, makin sinkron. Jadi kita lihat tampilan depan. Oke, dia udah pindah ke PLN, udah sinkron, bisa dilihat gelombangnya. Nah, di sini juga terbaca ini PLN. Kita naikkan sumber input DC di tadi sesuai setting kita 51, berapa tadi? Nah, inverter dia memerintahkan berpindah ke inverter juga melalui mode sinkron. Terus turun terus. Oke, kita akan lihat perpindahan sinkronnya. Nah, sudah berpindah ke inverter lagi, bisa dilihat gelombang tetap sinus ketemu antara perpindahan PLN dan inverter. Sini juga ada MCB untuk PV on. Ini PV terdapat 2 biji ya. Ini kapasitas 60 ampere 2800 watt. Sini juga 60 ampere 2800 watt. Kita akan coba untuk kasih beban. Ini juga watt outputnya terbaca di sini. Ini kapasitas prioritas inverter, di sini deteksi watt pemakaian, di sini maksimum pemakaian adalah 10.000 watt. Nanti watt pemakaian terdapat di sini. Nah, ini 32 derajat ini adalah suhu inverternya. Kita akan coba ganti baterai dulu. Untuk ATS sudah berjalan. Oke, sudah kita ganti jalur dengan baterai. Kita matikan PV karena kita nggak pakai sumber panel surya. Baterai on. Inverter on. Oke, ini prioritas di inverter. Rp2.000 tambah lagi 2.800 tambah lagi 7.300 8.000. Nah, 8.000 tambah dikit 8.100. Ini buzzer berbunyi ya karena kita proteksi di off. 9.000 watt off. Ini saat menyentuh 8.000 watt buzzernya berbunyi. Ini spek di sini tertera 10.000 watt. Saat menyentuh 8.000 watt dia mengindikasi buzzer berbunyi. Saat 10.000 watt sistem akan off. Saat off ada sumber PLN, dia akan berpindah ke PLN. Coba lihat lagi. Rp1.900. 2.800. Oke, 8.800. Gelombangnya masih sinus mulus. Oke ya, 8.000 watt buzzer berbunyi. Tambah lagi 10.000 watt.